Halo, nama saya Jessica Trinanda Sarong dengan NIM 2103020097, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah buku dengan tema Introducing to Sociological Theory. Pada babnya yang pertama bertema Karl Marx. Ketika Anda mendengar nama Karl Marx, tergoda untuk bertanya-tanya, mengapa Anda harus belajar ide-idenya? Marx telah mati selama lebih dari 100 tahun, dan komunisme, sistem politik yang dikaitkan dengan visi teorisnya, telah menghilang keliling dunia. Ia lahir di Jerman, menjadi keluarga kelas menengah dan selesai beberapa tahun pendidikan di universitas dan mempelajari tentang hukum, sejarah, bahasa, dan filsafat. Bukannya menggugat karir akademis, ia beralih ke jurnalisme dan mencurahkan perhatiannya pada bisnis dan ekonomi dan menulis tentang kondisi perburuhan di era industrialisasi yang cepat. Bekas Republik Soviet terbesar Rusia sedang dalam pergolakan untuk mengadopsi kapitalisme dikristalisasi oleh perkembangan pusat perbelanjaan bahkan di Siberia dan oleh perluasan jangkauan ekonomi global jutawan dan miliarder Rusia. Pada babnya yang kedua bertema Émile Durkheim. Émile Durkheim tinggal di Eropa di Prancis selama era yang sama dengan Karl Marx tahun 1818 sampai 1883. Meskipun demikian, tidak seperti Marx, hidupnya meluas ke abad ke-20 ke dunia perang pertama, di mana putra satunya yaitu André terbunuh. Hidup melalui waktu pergolakan sosial, ekonomi, dan politik tidak mengherankan seperti Marx. Durkheim berfokus pada perubahan sosial dan masyarakat industri. Durkheim mengkonseptualisasikan masyarakat sebagai suatu sistem kompleks yang komponen-komponennya atau bagian-bagiannya atau strukturnya tures, misalnya kegiatan ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan, struktur keluarga, agama, dan lain-lain. Semua saling terkait, tetapi yang fungsi independennya diperlukan untuk berfungsi ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sosiologinya sering disebut sebagai fungsionalisme atau fungsionalisme struktural. Struktur sosial menurut Durkheim memerlukan cara bertindak tertentu, cara tertentu untuk berada dan mengatur kehidupan sosial yang efeknya pada gilirannya berfungsi untuk mempertahankan masyarakat dan yang membuat cara lain menjadi hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, menawarkan perspektif yang sangat berbeda tentang organisasi masyarakat dan hubungan sosial daripada Marx. Pada babnya yang ketiga bertema Max Weber. Max Weber lahir di Jerman pada tahun 1864. Ayahnya berasal dari keluarga bisnis dan aktif dalam industri dan politik. Ibunya adalah seorang yang taat dan Protestan terdidik. Weber dibesarkan di pinggiran kota Berlin yang lingkungannya termasuk beberapa tokoh intelektual dan politik penting yang bersosialisasi dengan orang tuanya. Bahkan sebagai seorang anak, Weber memiliki minat intelektual yang luas. Seperti rekan senegaranya yaitu Karl Marx, Max Weber banyak bicara tentang struktur kapitalisme dan ketidaksetaraan. Tapi tidak seperti Marx, Weber juga menaruh banyak perhatian pada motivasi budaya dan non-ekonomi yang mendasari tindakan sosial. Seperti Durkheim, Weber banyak menulis tentang agama. Berbeda dengan Durkheim, bagaimanapun Weber adalah berkaitan dengan isi substantif agama, makna subjektif, dan pandangan dunia yang memunculkan oleh agama-agama tertentu pada titik tertentu dalam sejarah dan bagaimana mereka diterjemahkan ke dalam patrik institusional, bukan dengan fungsi sosial agama. Pada babnya yang keempat bertema Talcott Parsons dan Robert Merton, fungsionalisme dan modernisasi. Talcott Parsons lahir di Colorado pada tahun 1902. Ayahnya adalah seorang pendeta jemaat Protestan yang bertugas di fakultas dan sebagai dekan di Colorado kampus keluarga, menekankan kesederhanaan dan gaya hidup disiplin. Parsons menyelesaikan pendidikannya
yaitu sarjana di perguruan tinggi Amherst di Massachusetts dan kemudian belajar di London School of Economics, LSM, dan Universitas Heidelberg, Jerman, di mana dia menerima gelar PhD-nya berdasarkan analisisnya tentang kapitalisme dalam pemikiran Jerman, termasuk Weber. Tal-John Parsons adalah sosok yang menjulang tinggi dalam sosiologi Amerika. Meskipun namanya kurang sering dipanggil di kelas sosiologi, dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu, pengaruh terhadap perkembangan sosiologi Amerika sangat besar. Miliknya teori menyediakan jembatan ke tradisi klasik dan stimulus yang menyebabkan banyak rekan-rekan dan penerusnya untuk memperkaya teori kontemporer sebagai hasil sebagian dari kritik mereka dari teori besar Parsons yang sangat menganalisasi. Pada babnya yang kelima, teori kritis, teknologi, budaya, dan politik. Tubuh tulisan yang dibahas dalam bab ini sering disebut sebagai teori kritis. Begitu disebut karena menekankan penggunaan akal dan kritis yang reflektif dalam menilai dan memajukan penerapan nilai-nilai pencerahan, misalnya akal, kesetaraan, tekad individu, dan kolektif. Teori kritis paling erat kaitannya dengan ahli teori yang merupakan bagian dari sekolah Frankfurt dinamakan demikian karena pendiriannya sebagai sebuah institut penelitian sosial independen di Frankfurt, Jerman pada tahun 1923. Pada babnya yang ke-6, konflik, kekuasaan, dan ketergantungan dalam proses makro masyarakat. Ralph Darheldorf adalah seorang sosiolog kelahiran Jerman yang menghabiskan sebagian besar karirnya di Inggris. Dia paling terkait dengan menggarisbawahi kenormalan konflik kelompok dalam masyarakat, sebuah tesis dia melawan penekanan Parsons pada konsensus nilai. Untuk Darheldorf, masyarakat terdiri dari kekuatan yang tidak setara dan kepentingan ekonomi yang bersaing dan harus dipahami dalam hal paksaan dan kendala daripada kepatuhan sukarela atau konsensus. Pada babnya yang ke-7, pertukaran, jaringan pertukaran, dan teori-teori pilihan rasional. Meskipun pertukaran, jaringan pertukaran, dan teori pilihan rasional terdiri dari teori diskrit perspektif tentang kehidupan sosial, saya mengelompokkan dalam bab ini karena mereka berbeda fokus pada proses di mana aktor individu atau kolektif, misalnya pasangan, tim kerja, dan lain-lain, mencari dan menukar sumber daya, yaitu uang, status, kekuasaan, pengaruh, dan informasi. Untuk berpikir hubungan sosial dalam hal pertukaran bukanlah hal yang baru. Konsepsi filosof pencerahan mengaktualisasikan kontrak sosial sebagai bentuk pertukaran politik klasik. Antropologi menyoroti sentralitas pertukaran hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Sosiolog klasik Karl Marx menekankan pertukaran yang tidak setara yang terstruktur menjadi hubungan kapitalis. Pertukaran sosial adalah inti sosial, proses yang mendasari hubungan antar individu dan di dalam dan antar kelompok. Dua kondisi harus dipengaruhi agar perilaku mengarah pada pertukaran sosial. Pada babnya yang ke-8, interaksionalisme simbolik. Meskipun mempelajari diri umumnya dilihat sebagai domain psikolog dan psikoterapis, Apitz ada untayan penting dalam teori sosiologis yang berfokus pada diri dan dalam khususnya pada karya interpretatif diri dalam interaksi sosial. Perspektif teoritis ini salah satunya adalah interaksionalisme simbolik, berhutang budi atas wawasan George Herbert Mead yang dikaitkan dengan sekolah filsafat Amerika yang disebut pragmatisme, sebuah pendekatan menekankan kondisi praktis di mana tindakan terjadi dan konsekuensi praktisnya kuanse. Tesis ini Mead adalah bahwa kita tidak dilahirkan dengan diri yang sudah jadi. Sebaliknya, diri muncul dari dan
gilirannya mempengaruhi perilaku praktis interaksi sosial. Pada bab ke-9, fenomenologi dan etnometodologi. Pentingnya realitas sehari-hari dan pengalaman sehari-hari dalam bagaimana individu membangun pengetahuan tentang dunia sosial mereka dan implikasi praktis dari pengetahuan itu dalam menginformasikan rasa keteraturan yang kita terapkan pada bagian dunia bekerja adalah fokus dari untaian dalam teori sosiologi disebut fenomenologi. Sosiologi fenomenologi berakar pada filsafat abad ke-20 dalam gagasan-gagasan diuraikan oleh filsuf Jerman Edmund Husserl tahun 1859 sampai 1938. Husserl berpendapat bahwa kesadaran manusia itu disengaja diarahkan ke objek dalam lingkungan sosial budaya individu, karena itu adalah kesadaran akan kepastian pengalaman khususnya daripada realitas umum atau realitas luar di luar individu pengalaman. Pada bab ke-10, teori feminis. Ahli teori terkemuka dalam Hall of Fame sosiologi. Meskipun demikian, dalam sosiologi perempuan menghadapi banyak kendala, seperti dalam masyarakat secara keseluruhannya di berbagai bidang seperti keuangan perusahaan, ilmu pengetahuan, arsitektur, dan musik. Teori feminis terdiri dari beberapa aliran yang berbeda dan penelitian sosiolog feminis berbagai macam topik. Inti dari teori feminis adalah fokus pada ketidaksetaraan perempuan dan bagaimana ketimpangan itu terstruktur dan dialami di tingkat makro dan mikro. Pada babnya yang ke-11, Michel Foucault, teori seksualitas, tubuh, dan kekuasaan. Sosok utama yang mengubah tubuh dari subjek biologis atau fisiologis menjadi objek penyelidikan sosial adalah mendiang filsuf Prancis Michel Foucault. Foucault menulis secara ekstensif tentang pernyataan filosofis yang menyelidiki sifat pengetahuan, kebenaran, dan kekuasaan. Pada saat kematiannya pada tahun 1984, ia dianggap oleh beberapa orang sebagai intel paling terkenal. Mendisiplinkan tubuh. Meskipun tubuh sering dikaitkan dengan beasiswa feminis, Foucault tidak dianggap feminis. Bahkan ia banyak dikritik oleh para sarjana feminis karena intelektualnya, abstraksi, dan pengabaian terhadap pengalaman subjektif dari individu yang diwujudkan. Bab ke-12, ras, rasisme, dan konstruksi keberadaan rasial. Lebih dari 100 tahun kemudian, garis warna ras dan rasisme masih penting dalam menentukan status sosial dan ekonomi, peluang politik, dan pengalaman sehari-hari. Kolonialisme telah berakhir. Undang-undang yang mewajibkan pemisahan ras di sekolah, lingkungan, kafetaria, hotel, dan kolam renang telah menghilang. Lalu apa masalah garis warna? Ini adalah kegigihan rasisme dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengalaman non-kulit putih saat mereka mencari pekerjaan, mendapatkan promosi, mendapatkan pinjaman bank, memanggil taksi, bergaul dengan teman-teman di jalan, pengemudi di jalan raya. Di dalam AS, misalnya, menjadi hitam membatasi peluang hidup individu dan hasil hidup mereka, dan apakah mencari pengasuh atau supermarket, berjalan di landasan mode, atau hidup antara pelatih sepak bola. Pada babnya yang ke-13, reproduksi sosial ketimpangan. Pierre Bourdieu, teori kelas dan budaya. Pierre Bourdieu adalah sosiolog Prancis paling berpengaruh dan orisinal sejak Durkheim, sekaligus seorang ahli teori terkemuka dan peneliti empiris dengan minat yang luar biasa dan gaya khas seperti Durkheim. Bourdieu menekankan secara menyeluruh sifat sosial dari kehidupan sosial yang bagaimana tatanan sosial tertentu dipertahankan. Pada bab ke-14, globalisasi ekonomi dan politik. Globalisasi adalah perpindahan dari
isolasi nasional, dan perlindungan ekonomi dan budaya. Aksi sosial dewasa ini semakin kebal terhadap batas-batas geografis nasional. Anda mendapatkan pengertian aliran ini dari topik seperti yang disoroti oleh kotak ini. Globalisasi bukanlah satu hal tetapi terdiri dari beberapa proses ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang saling terkait. Oleh karena itu, membutuhkan pergeseran perspektif sosiologis dari kecenderungan untuk berpikir masyarakat sebagai bertepatan dengan atau terjadi di dalam dan di antara geografis tertentu wilayah nasional. Meskipun tidak ada teori sosiologis tunggal tentang globalisasi, untayan teoritis membantu kita memahami secara analitis apa arti globalisasi bagi sosial perubahan dan proses sosial. Bab 15, modernitas, kosmopolitanisme, dan budaya konsumen global. Menyelidiki apa yang terkandung dalam pemikiran modernitas, bukan dalam bentuk tunggal tetapi sebagai fenomena dengan manifestasi plural dan beragam seperti yang ditangkap oleh konsep multiple modernitas. Hal ini membawa kita untuk mengeksplorasi gagasan masyarakat, resiko global, dan untuk mempertimbangkan dilema yang menghadang diri sendiri di dunia kita yang tak berpenghuni. Saya kemudian menyoroti kosmopolitan, mengubah teori sosial, dan menilai apakah dan bagaimana hal itu meningkatkan pemahaman kita tentang multiplicity dari proses dan konsekuensi dari perubahan dalam masyarakat komponen. Konsumen budaya adalah titik referensi dan pengalaman umum di sebagian besar dunia. Dan sejauh mana itu adalah kehadiran dan beragam atau homogen. Sekian dan terima kasih.